Kami tanya-tanya kok coba melarat saja udah mantan. Ini mantan juga sebulan. Yang marah. Suara apa itu? Suara apa itu? Siapa di sana? Kau jangan mempermainkan aku. Dargo, kita sama-sama lapar. Tidak seharusnya kau melakukan permainan yang membahayakan kita. Siapa di sana? Siapa di sana? Dargo. Siapa tadi? Siapa? Aku baru masuk pakai kayu itu. Terus langkah kaki siapa tadi? Kita harus segera dikemas. Tenang dulu. Loh, kau kenapa? Jangan berisik. Itu akan membahayakan kita. Kita sudah dalam bahaya. Langkah-langkah kaki tadi, aku perkirakan ada lebih dari 10 orang. Pendengaranku masih tajam. Dan prasangkaku biasanya benar. Langkah-langkah kaki ada di sekitar sini. Pendengaranmu itu terkadang menyiksamu. Tenang dulu. Tenang. Tenang kau bilang. Tenang. Kau tadi lewat gang kecil sebelah toko Cina kan? Iya kan? Jawab. Aku pilih jalan lain. Jalan mana? Jalan mana yang kau pilih? Jalan belakang tadi. Kau tahu jalan itu ramai kan? Jalan belakang stasiun. Ada orang yang kau kenal di sana? Atau orang lain yang mengenal kau? Kau disapa orang? Atau justru kau yang menyapa orang? Aku tidak ingin nasibku tamat gara-gara kelakuanmu. Itu jalan tercepat. Dan kau tentu tahu kelebihanku. Aku ini pandai menyamar. Kau memang pandai menyamar. Kau memang pintar dalam segala penyamaran. Tapi terkadang logikamu sendiri yang bongkar penyamaranmu. Sebenarnya ada yang lebih berbahaya dari ini. Kau jangan main-main dengan kata bahaya. Apa maksudmu?
sedikit saja melakukan kesalahan, hancur kita, Dargo. Kenapa? Tak di mana dompet sekarang? Aku akan mencarinya dan akan menemukan dompetku itu. Jangan sampai ketakutanku benar-benar terjadi. Hal bodoh apa yang telah kau lakukan? Seharusnya kau menaruh rasa curiga terhadap apapun yang terjadi. Kalau hal itu benar terjadi, Aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Karena bagiku, hidup adalah membunuh atau dibunuh. meskipun karena kesalahan yang tak sengaja. Aku tidak percaya dengan kata tidak sengaja. Itu kecerobohan. Dan kau yang tidak bisa bekerja sama dengan orang yang ceroboh. Aku akan menemukan dompetku itu. Atau justru tubuhmu dicincang orang-orang sebelum dompetmu ketemu. Bisa jadi. Apa? Apa yang ada dalam pikiranmu? Kecerobohanmu akan menghancurkan semuanya. Kecerobohanmu akan menghancurkan semua rencanaku. Berapa kali aku bilang, aku ingin melihat wajah istriku sebelum aku pergi entah kemana. Kulakukan segala usaha hingga kita terseret ke tempat seperti ini. Terkadang, aku berjanji terhadap diriku sendiri. Aku berani membantai nasibku sendiri. Dan mungkin Tuhan juga akan membalasku dengan cara yang lebih kejam. Telah lama aku susun rencana ini. Kurangkai tanpa sedikit pun kesalahan. Hingga akhirnya malam ini dompetku itu menghancurkan semuanya. Aku akan menemukannya kembali. Kau jangan lakukan kecerobohan lagi. Apa isi dompetmu? Kau ingin tahu di dompetku? Dompetku, foto istriku, dan surat terakhir waktu dia membusuk dalam penjara. Dia bilang anakku demam dan akan membeli obat jika kerabatku memberi pinjaman. Aku tahu saat menulis surat itu, batin istriku sangat tertekan. Dan nyaris saja penjaga menyita suratku itu. Untung saja istriku memberi amplop di surat itu. Malam harinya baru surat itu diberikan. Omong kosong. Kau tidak seharusnya menceritakan hal omong kosong kepadaku. Sebentar. Kau bilang tadi apa? Foto. Ya, saat kami pergi ke taman kota. Goblok! Seharusnya foto itu yang kau ceritakan. Bukan surat istrimu. Kenapa dengan foto itu? Gambarnya begitu jauh, Ustaz. Polisi tentu tak tinggal diam setelah kita melarikan diri. Kau paham maksudku kan? Ya, mereka pasti akan mengejar kita. Tapi, apa hubungannya dengan dompet? Surat istriku? Foto? Bagaimana jika polisi menemukan dompet itu? Atau siapapun lalu memberikan dompet itu kepada polisi. Hancur kita, Dargo. Kecil kemungkinannya. Kau menghibur diri. Ini bukan saatnya untuk bersenang-senang. Rencana kita baru saja dimulai. Dan tidak ada orang sebaik itu di muka bumi ini. Harusnya kau punya prasangka yang lain. Mungkin prasangka yang dapat membuat planet kita berhasil. Justru aku sedang mempermainkan logikaku.
foto dalam dompetmu itu bisa menjadi jalan bagi polisi untuk menemukan tempat ini. Mereka akan mengejar kita. Dan kalau hal itu benar-benar terjadi, aku bersumpah tidak akan memaafkanmu selamanya. Dompetku pasti ketemu. Kau jangan lakukan hal bodoh lagi, Darko. Darko, dengarkan aku. Aku tak mau mati konyol di tempat ini. Seharusnya aku tak mengajak bajingan itu dalam rencanaku. Sejak dulu selalu kulakukan semuanya sendiri. Telah lama aku bunuh rasa percayaku kepada orang lain. Dan dewa penyelamatku adalah rasa curiga. Aku ini bukan penjahat kelas kampung. Dan masuk penjara juga bukan karena kesalahanku. Aku dibayar mahal dan aku menyerahkan diri sebagai tumbal. Hingga akhirnya aku sadar. Siapa yang menjamin orang akan berbuat baik setelah kita melakukan kebaikan kepadanya? Koyan pembunuh bayaran. Tapi ini terpuruk di tempat terkutuk ini. Entah di mana itu tidak penting. Yang jelas aman untuk sementara waktu. Benarkah aman? Ramai. Siapa di sana? Aku lelah dengan situasi seperti ini. Sedikit pun aku tidak bisa tidur karena detak jantungku selalu lebih cepat. Apakah kini aku harus berdoa? Berdoa dengan rasa penuh curiga. Siapa di sana? Siapa di sana? Terlalu lama dibelit rasa takut dan curiga. Aku kesulitan membedakan mana yang nyata dan mana yang prasangka. Tapi seharusnya begitu kejadian. Curiga adalah segalanya. Kau jangan membuatku gila. Ternyata kau benar, Koyan. Aku baru saja keluar gang kecil beberapa meter dari sini. Orang-orang melihatku aneh. Bahkan aku merasa sangat dibuntuti. Waktunya kita harus segera berkemas. Secepat itu. Aku bekerja dengan naluri. Berapa banyak orang yang telah aku bunuh karena naluriku terlatih. Kita hanya punya satu kesempatan malam ini. Dan itu karena kelakuanmu. Tentu saja orang-orang di sekitar sudah mulai curiga dengan kedatangan kita. Kau menyalahkanku. Tidak ada waktu untuk berdebat. Lolos atau ini jalan terakhir kita. Aku juga punya harga diri. Apa maksudmu? Kita ini dua orang bangsa yang tersesat. Kau jangan bangga karena seorang pembunuh bayaran. Aku juga bukan begal ataupun rampok. Juga bukan pembakar tempat ibadah ataupun teroris. Nyatanya kau berada di tempat ini. Tauritku sekarang mungkin masih basah oleh darah. Darah kerabatku yang mengkhianati keluarganya. Tak perlu aku ceritakan itu. Aku bukan berandalan seperti dirimu. Kau mempertahankan harga diri. Hanya polisi yang menganggapku terkutuk. Tapi Telurit dan Sariku adalah saksi.
betapa aku adalah lelaki yang membela harga diri nggak bisa nyawa. Tapi malam ini kita sama. Harga diri kita sama. Mungkin sama-sama tidak berharganya. Mereka mengejar kita seperti mengejar seekor ayam di dalam kandang. Tugas kita hanya berlari. Berlari. Aku akan kembali dan menyerahkan diri. Apa? Apa maksudmu? Kau jangan lakukan kebodohan lagi, Darko. Aku dari keluarga baik-baik. Mana ada orang baik-baik di sini? Kau mungkin telah diperbudak oleh harga dirimu. Setiap orang harus menjaga harga dirinya. Dan aku merasa semakin terburuk setelah terbujuk olehmu. Jadi penjahat itu jangan setengah-setengah. Dan harga diri itu ada ketika kita melakukan semuanya dengan total. Aku merasa tersinggung jika kau bilang aku telah membujukmu. Aku pikir kau telah mengertiku sejak rencana ini kita buat. Awalnya memang begitu. Ah, sudahlah. Aku akan menyerahkan diri. Kau jangan lakukan kebodohan lagi. Dan jangan sampai nasi yang kau makan tadi adalah nasi terakhir dalam hidupmu. Kau mengancam. Apa kau masih ingat? Siapa yang mengalahkan perhatian para sipir? Hingga kau berhasil melompat jeruji yang kau berikan selama seminggu. Penjahat tidak kenal balas budi. Untung saja aku berbaik hati. Aku menggendongmu hingga kita bisa keluar penjara bersama-sama. Demi anak dan istriku, aku tidak mau selamanya menjadi buronan. Terdengar manis sekali kata-kata itu. Ha? Kita sekarang dan selamanya adalah buronan. Kau paham itu? Aku ingin kembali hidup normal. Kau pikir menyelesaikan masalah dengan celurit itu cara yang normal? Itu hanya soal harga diri. Apa bedanya? Kalau kau sekarang berani menentangku, maka aku tak takut lagi oleh celuritmu meski masih basah oleh darah. Aku harus mengakhiri saat ini. Melarikan diri bukanlah sebuah kesalahan, tetapi cara lain untuk menipu nasib baik. Jika kau tetap melakukannya, semoga malam ini bukan malam terakhir dalam hidupmu. Istriku pasti akan menjengukku. Atau justru istrimu yang sedang menjengukmu kini tengah diinterogasi oleh polisi. Aku tak mau hal itu terjadi. Terlambat. Yang harus kita lakukan di tempat ini hanya ada satu, Darko. Sembunyi. Kenapa aku harus menuruti perkataanmu? Demi keselamatan kita. Dompetmu hilang adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Dan sekarang kau ingin melakukan kesalahan lagi. Menyerahkan diri. Aku tidak bisa membiarkanmu. Aku bukan penjahat. Itu dulu. Sekarang kau harus belajar bagaimana menjadi penjahat. Gunakan celuritmu untuk mengakali takdir burukmu. Aku masih ingin bertemu keluargaku. Anakku pernah berkata, kalau dia ingin bermain bersama aku di sungai samping rumah. Waktu aku tinggalkan, teras rumahku dipenuhi rumput liar. Istriku tak punya cukup waktu untuk membersihkannya. Tapi suatu pagi dia pernah bilang bangga kepadaku karena telah melakukan hal terhormat demi keluarga. Menukar harga diri dengan nyawa. Itu hanya cerita masa lalu. Jika kau tetap memaksa, kau mungkin akan menukar tingkah konyol ini dengan nyawamu. Koyan! Kau macam lagi! Siapapun yang telah terlibat dalam rencana Koyan tidak akan bisa mundur. Demi anak dan istriku, aku akan menyerahkan diri. Kau jangan lakukan kebodohan lagi. Keputusanmu itu bisa menghancurkan rencana kita. Kita? Apa? Kita? Hei kalian semua! Apa kalian ikut dalam rencana ini?
Apa kalian juga? Aku hanya mencari rencanamu. Hei, aku bisa melakukan apapun jika ada yang menghalangi rencanaku. Terakhir kali, aku membunuh temanku sendiri atas permintaan saingan dagangnya. Bahkan, lengan anaknya pun nyaris aku tebas karena dia menghalangi rencanaku. Apa peduliku? Aku hanya mengenalmu setelah penjara. Aku akan menyerahkan diri. Artinya, aku terpaksa melakukan hal ini. Koyan tidak pernah main-main dan akan menghabisi siapapun yang menghalangi rencananya. Inilah jalan terakhirmu, Darto. Aku tidak perlu minta maaf karena aku harus segera berkemas. Pengkhianatan akan selalu ada di mana-mana di muka bumi ini. Selamat jalan, Dan. Semoga istri dan anakmu akan mengenali jasadmu. Tak perlu dicari siapa yang benar, siapa yang salah. Terkadang kebaikan harus tertimbun kebusukan. Nafsu baik tergerus nafsu pebiadaban. Oyan akan mencari jalannya sendiri. Perjalanan akan panjang. Perjalanan tanpa sosok penghalang. Perjalanan ini akan menyenangkan. Harusnya aku lakukan ini tanpa siapapun. Koyan hanya butuh rasa curiga untuk menuntun jalan hidup.